hormati Bapak Dr. Abdul Aziz MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggo. Kemudian yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur MAG selaku Kapolri Ekonomi Syariah Universitas Zainul Hasan Linggo. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Edi Kurniawan MPDI selaku pembimbing satu dalam penelitian ini, dan Ustazah Lairatul Azizah ME selaku dosen pembimbing 2 dalam penelitian ini. Dan yang saya hormati dosen Unzar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Sebelum saya memaparkan proposal yang berjudul Analisis Strategi Penetapan Harga dalam Pemberian Diskon pada Peningkatan Minat Diri atau Prioritas Pelanggan di Toko Sembako Tegal, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Farhan Ramadhani, NPM 211207290683, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Dan alamat saya Sumber Katimo Kredengan Probolinggo. Menetapkan strategi diskon untuk meningkatkan minat beli dan loyalitas pelanggan. Namun persaingan ketat dan lokasi yang strategis menjadi tantangan. Diskon berlebihan juga dapat berdampak negatif jika tidak dikelola. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis efektivitas strategi diskon dalam menggunakan daya saing serta berjalannya dengan politik ekonomi Islam. Dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana strategi pemberian diskon terhadap peningkatan penjualan di toko sembako tegal. Yang kedua, apa yang menjadi faktor pendorong dan menghambat penetapan strategi pemasaran melalui pemberian diskon pada toko sembako tegal. Yang ketiga, bagaimana dampak penetapan strategi pemasaran melalui pemberian diskon terhadap peningkatan jumlah konsumen dan pendapatan toko sembako tegal. Dari rumusan masalah tersebut, yaitu ada 3 tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis strategi pemberian diskon terhadap peningkatan penjualan toko sembako tegal. Kemudian untuk menganalisis dampak penetapan strategi pemasaran melalui pemberian diskon terhadap peningkatan jumlah konsumen dan pendapatan toko sembako tegal. Dan terakhir, untuk mengurangi apa yang menjadi faktor pendorong dan menghambat penerapan strategi pemasaran melalui pemberian diskon pada toko sembako tegal. Dalam penelitian ini terdapat 2 kajian teori. Yang pertama, strategi pemasaran, dan yang kedua, diskon dalam perspektif Islam. Strategi pemasaran adalah proses sosial dan material
sejak era barter hingga pasca revolusi industri pemasaran harus tumbuh berkembang dengan strategi yang efektif dan efisien. Konsep utama dalam pemasaran adalah marketing mix dalam kurung produk, harga, promosi, dan distribusi. Untuk meningkatkan keuntungan, memperluas pasar, membangun hubungan jangka panjang. Perusahaan harus beradaptasi dengan perusahaan pasar agar tetap kompetitif. Strategi pemasaran memiliki 4 indikator. Yang pertama, produk, yang kedua, harga, yang ketiga, tempat, dan yang keempat, promosi. Selanjutnya, teori mengenai diskon dalam perspektif Islam. Diskon sudah tidak asing lagi bagi kita. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Dalam Islam, diskon diperbolehkan selama tidak mengandung penipuan atau merugikan pihak lain. Diskon dapat berubah persentase nominal, bunga khusus, cashback, link, loyalitas, kualitas, perkenalan, perdagangan, dan promosi. Dalam jual beli Islam, diskon dikenal sebagai an-nakis bin ab-saman dan dapat diterapkan melalui akad, muamalah, fatwa, DSN, lain. Menyamakan bahwa diskon dalam perubahan sah tidak disepakati dalam akad. Kualitas produk juga penting dan pemasaran dan harus disesuaikan dengan nilai syariah sebagai ajaran Islam yang menegakkan kejujuran. Dari berbagai rancangan kajian teori menyusun penelitian ini dengan kerangka konseptual, yakni dengan judul analisis strategi penetapan harga dalam pemberian diskon pada peningkatan minat beli atau loyalitas pelanggan di toko sembako. Kemudian penelitian ini mengarah pada penetapan harga dalam pemberian diskon. Dan kemudian kajian teori dapat dalam pembahasan menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam strategi bauran pemasaran. Yang pertama produk, yang kedua harga, dan yang ketiga tempat. Dan kemudian dari rangka tersebut akan muncul sebuah kesimpulan. Selanjutnya masuk dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara sistemasi dan ilmiah untuk menemukan atau menguji kebenaran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan prinsip kualitatif dan bertujuan memahami fenomena
dan dilakukan di Toko Sembako Jaya, Desa Sumberbulu, Tegal Siwalan, Probolinggo pada 4 Desember 2024 pukul 16. Tujuannya adalah menganalisis penerapan strategi pemasaran melalui diskon serta efektivitasnya dalam menerapkan harga jual. Kemudian penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan pemilik toko sembako Jaya dan observasi langsung serta data sekunder berupa dokumentasi keuangan dan referensi terkait teknologi pengumpulan data meliputi observasi partisipan. Wawancara seni terstruktur dengan pemilik dan pelanggan serta dokumentasi analisis data meliputi model Excel dan Superman, yaitu analisis data, penyajian data, dan menarikan kesimpulan secara inversi hingga memperoleh hasil penegakan dan keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu menekan kembali data yang merujuk kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dilakukan dengan wawancara dan observasi. Triangulasi yaitu menekan keabsahan data yang dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Triangulasi sumber yaitu mengecek kembali data yang diperoleh melalui beberapa sumber rekaman dengan tingkat kebenaran informasi yang diperoleh. Sekian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.